Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Mudik terakhir. Arwah yang pulang. Karena niat pulang yang terlalu kuat, tak selalu butuh tubuh untuk sampai. Menjelang Lebaran, Andi dan Ratna, pasangan muda bersama dua anak mereka, Lina dan Dani, berangkat mudik dari Jakarta ke kampung halaman di Jawa Tengah. Namun perjalanan mereka berakhir tragis ketika mengalami kecelakaan maut di jalur Pantura dan seluruh anggota keluarga dinyatakan tewas di tempat. Yang tidak diketahui siapapun adalah keluarga Andi tetap pulang. Di kampung, orang tua dan kerabat menyambut mereka seperti biasa, bersalaman, berpelukan, bahkan mengobrol seperti tak terjadi apa-apa. Tapi keanehan demi keanehan mulai terasa. Wajah mereka pucat, anak-anak selalu diam, tidak menyentuh makanan, hingga tak memiliki bayangan di cermin. Semua mulai menyadari, mereka yang datang bukan lagi manusia, melainkan arwah yang masih membawa kerinduan pulang. Ketika jenazah asli keluarga Andi akhirnya dipulangkan dan dimakamkan, warga desa pun berkabung dalam ketakutan sekaligus duka yang dalam. Namun melalui doa dan tahlilan, arwah keluarga itu akhirnya berpamitan dan pergi dengan tenang. Sebuah kisah horor penuh emosi tentang cinta keluarga, kerinduan yang melampaui batas hidup, dan mudik yang menjadi perjalanan terakhir, namun paling berarti. Bulan sabit menggantung di langit Jakarta, menyinari kota yang mulai sepi menjelang malam Idul Fitri. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning keemasan di atas aspal yang lengang. Di sebuah gang perumahan sederhana, sebuah mobil MPV berwarna silver sudah terparkir di depan rumah dengan pintu bagasi terbuka. Beberapa tas dan kardus berisi oleh-oleh tertata rapi di dalamnya. Lina, Dani, cepetan masuk ke mobil ya. Jangan lupa boneka kalian. Teriakan Ratna, wanita muda berhijab dengan senyum keibuan, menggema dari teras rumah. Udah, MA, teriak Lina, anak perempuan usia 8 tahun, sambil menggandeng adiknya Dani yang masih berusia 5 tahun. Andi, suami Ratna, sibuk memeriksa tekanan ban satu persatu. Ia tampak bersemangat, mengenakan jaket dan topi, khas gaya pria muda yang siap mengemudi jauh. Raut wajahnya tak menyiratkan lelah, malah lebih banyak antusias. Setelah 2 tahun tidak mudik karena pandemi dan pekerjaan yang padat, akhirnya malam itu ia bisa pulang kampung, membawa keluarganya bertemu orang tua di desa. Jam segini berangkat pasti aman dari macet, gumam Andi sambil menepuk bahu istrinya. Kita bisa sampai di Pekalongan sebelum subuh. Ratna tersenyum. Yang penting jangan ngebut. Ya, anak-anak juga udah ngantuk. Andi mengangguk. Setelah memastikan semuanya siap, ia duduk di balik kemudi. Ratna di sampingnya, Lina dan Dani di kursi tengah, lengkap dengan bantal kecil dan selimut tipis. Mesin mobil menyala dengan suara halus. Dan dalam sekejap, mobil itu meluncur meninggalkan rumah kecil mereka di Jakarta, menuju perjalanan yang tak akan pernah kembali. Perjalanan melalui tol terasa mulus. Andi memutar lagu-lagu lawas dari playlist yang biasa ia putar setiap mudik. Di tengah suara musik, anak-anak sudah terlelap, dan Ratna mengangguk pelan karena kantuk. Jam menunjukkan pukul 1.17 WIB ketika mereka keluar dari tol dan mulai memasuki jalur Pantura, melintasi kawasan Tegal menuju Batang. Udara malam terasa lembab. Jalanan mulai menyempit dan kendaraan semakin jarang. Truk-truk besar parkir di bahu jalan, sebagian sopir tidur di dalam kabin, sisanya menyeruput kopi di warung pinggir jalan. Mas, nanti lewatin jembatan kecil yang dulu sering banjir itu gak? Tanya Ratna pelan. Matanya masih setengah tertutup. Lewat, tapi sekarang udah dibenerin. Tenang aja, jawab Andi sambil sesekali menguap. Mobil terus melaju. Lampu depan menyinari jalan gelap yang hanya diterangi lampu jalan sesekali. Bau khas lumpur dan sawah basah menyelinap masuk lewat ventilasi mobil. Lina bergumam pelan dalam tidur. Dani menyusul, mengerang kecil dan berguling. Ratna menoleh ke belakang, tersenyum kecil melihat mereka masih memeluk boneka kesayangan masing-masing. Suasana di dalam mobil tenang. Namun di luar, angin malam berhembus semakin dingin. Dan di kejauhan,
Sesuatu mulai salah. Tiba-tiba, dari arah tikungan, lampu truk menyilaukan muncul di depan, bergerak tidak stabil. Andi spontan membelokkan setir ke kanan, tapi jalan terlalu sempit. Ia injak rem, namun pedal terasa keras. Ratna, pegangan. Braak! Benturan keras terdengar seperti dunia dihantam palu raksasa. Tubuh Andi terpental ke setir. Ratna terhuyung, Dani terjatuh dari kursinya, dan Lina terlempar ke depan. Kaca depan pecah. Suara logam tergores memekakan telinga. Dunia berputar cepat, lalu gelap. Suara sirene terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu sorot. Orang-orang berteriak. Tapi suara itu perlahan menjauh. Digantikan oleh suara tangisan lirih. Tangisan anak-anak. Gelap. Tak ada suara mesin. Tak ada deru jalan. Hanya kesunyian dan hening yang menelan semuanya. Waktu berhenti. Dunia seakan membeku. Keluarga Andi tidak pernah sampai ke tujuan. Langit mulai menguning pucat. Fajar menyingsing perlahan di atas perbukitan kecil di desa Kalirandu, kampung halaman Andi. Udara sejuk berembus pelan membawa aroma tanah basah dan sisa kabut malam. Di sebuah rumah joglo yang sederhana namun hangat, Bu Suminah dan Pak Harjo, orang tua Andi, sibuk menyiapkan kedatangan anak lelaki sulung mereka yang dikabarkan akan mudik malam tadi. "Mi, itu opor ayamnya udah mateng? Sambelnya jangan lupa ditambah rawit. Andi suka yang pedas," ujar Pak Harjo sambil menyapu halaman depan dengan semangat. "Udah Pak, tinggal nyiapin minum aja." "Wah, senengnya ya, anak cucu akhirnya pulang juga," jawab Bu Suminah sambil melirik jam dinding. "Harusnya sebentar lagi sampai." Beberapa saudara juga sudah mulai berdatangan. Bibi Ratih, adik Pak Harjo, membawa kue nastar. Mas Seno, adik ipar Andi, ikut membantu membersihkan tikar di ruang tamu. Semangat lebaran terasa begitu nyata. Semua menunggu kedatangan keluarga Andi. Jam menunjukkan pukul 4.42 pagi. Ketika suara mesin terdengar dari ujung jalan kampung, sebuah mobil MPV silver melambat dan masuk ke halaman rumah dengan tenang. Itu Andi kayaknya," seru Bibi Ratih, berdiri dari kursi bambu. Pak Harjo menghampiri pagar. Wajahnya berseri. "Loh, bener, mobilnya Andi." Mobil berhenti perlahan. Pintu terbuka. Andi turun lebih dulu, mengenakan jaket dan topi yang biasa ia pakai saat mudik. Di belakangnya, Ratna turun sambil menggandeng Lina dan Dani, yang tampak mengantuk, memeluk boneka masing-masing. Wajah mereka semua pucat, seperti kurang tidur, tapi senyum tetap tersungging di bibir mereka. "Assalamualaikum." Suara Andi pelan, tapi cukup jelas. "Waalaikumsalam," jawab semua hampir bersamaan. Tangisan bahagia langsung pecah. Bu Suminah memeluk Ratna erat. "Ratna, duh Gusti, akhirnya kalian pulang juga, Nak." Lina dan Dani digendong oleh sepupu-sepupunya. Semua tampak normal, bahagia, penuh kerinduan. Tapi, ada sesuatu yang tidak biasa. "Maaf ya, Bu, kami agak telat. Jalannya padat," kata Andi sambil memijat lehernya. Ratna ikut tersenyum, meski sorot matanya kosong, seolah menatap jauh melewati orang-orang di depannya. Lina dan Dani, yang biasanya ceria, hanya dia memeluk boneka mereka erat-erat. Tak satu pun berkata apa-apa. "Anak-anaknya kenapa, Ratna?" tanya Pak Harjo lembut. "Mungkin masih ngantuk, Pak. Semalam perjalanan panjang," jawab Ratna pelan. Mereka diajak masuk ke dalam rumah. Sandal mereka ditaruh di dekat pintu. Lalu mereka duduk di ruang tamu sambil minum teh hangat. Semua orang berkumpul di sekitar mereka, bertanya kabar, berbagi cerita. Andi menjawab semua dengan tenang. Tapi wajahnya tetap pucat seperti mayat. Sementara itu, Lina dan Dani hanya duduk di pojokan ruang tamu. Keduanya tidak mau makan, hanya menunduk, sesekali melirik ke arah jendela. "Lina, ini ada kue bolu kesukaanmu, loh." Gadis kecil itu hanya menggeleng pelan. "Dani, mau es jeruk?" Tak ada jawaban.
Anjing milik tetangga menggonggong keras, terus-menerus ke arah rumah, sejak keluarga Andi datang. Padahal biasanya jinak, gonggongannya disambut lolongan dari anjing lain. "Kenapa anjingnya ribut banget pagi-pagi?" tanya Bibi Ratih sambil menutup telinga. "Gak tahu, biasanya juga tenang," jawab Mas Seno sambil melirik keluar. Bu Suminah yang sejak tadi menatap Ratna dengan seksama, mulai merasa ada yang tak biasa. Tubuh Ratna terlihat tidak benar-benar menjejak lantai saat berjalan ke dapur. Seolah mengambang sedikit. Dan saat Ratna mengambil gelas teh, tidak ada embun menempel di jari-jarinya. Pagi makin terang. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 6.15. Keluarga Andi sudah berada di kamar yang disiapkan. Pintu tertutup. Yang lain mulai menyiapkan sarapan. "Saya heran, Mas," bisik Bibi Ratih pada Pak Harjo. Dari tadi mukanya pucat semua. Anak-anaknya juga diam banget. Kayak bukan mereka. Pak Harjo mengangguk pelan. "Aku juga ngerasa begitu. Tapi, mungkin mereka kecapean." Di luar, beberapa warga yang lewat sempat melambaikan tangan ke arah rumah. "Ih, itu Mas Andi pulang ya? Alhamdulillah," kata seorang tetangga. Tapi saat Andi berdiri di teras dan membalas lambaian itu, tetangga tersebut langsung berhenti melangkah. Wajahnya berubah tegang. "Kenapa, Bu?" tanya suaminya. "Enggak, tadi aku lihat dia, tapi gak lihat bayangannya." Kebahagiaan atas kepulangan keluarga Andi menyelimuti rumah itu. Tapi dalam balutan keganjilan yang tidak bisa dijelaskan. Senyum yang terlalu kaku, tatapan mata yang kosong, dan anak-anak yang terlalu diam. Tak ada yang menyangka bahwa tamu yang datang subuh tadi bukanlah manusia sepenuhnya. Mereka datang memang untuk mudik, tapi mereka tidak datang dari dunia yang sama. Malam itu, rumah keluarga besar Andi di Kalirandu dipenuhi tawa, obrolan, dan suara kelingking piring serta gelas. Ruang tengah yang luas diterangi lampu gantung kuning temaram, membuat suasana tampak hangat dan akrab. Wajah-wajah ceria memenuhi ruangan, duduk lesehan di atas tikar pandan, menyiapkan sajian makan malam istimewa. Andi dan Ratna duduk berdampingan di sisi kanan ruangan, dikelilingi saudara, sepupu, dan tetangga yang berdatangan silih berganti untuk bersilaturahmi. Mereka menjawab semua pertanyaan dengan senyum tenang, kalem, dan penuh kesopanan. Namun jika diamati lebih seksama, ada yang mengganjal dalam gestur mereka berdua. Senyumnya terlalu datar, terlalu dingin. Tatapan mata mereka kosong, seperti menyapa dengan wajah, tapi tidak dengan jiwa. Di sudut ruangan, Lina dan Dani duduk berdua, tak seperti anak-anak lain yang berlari, bermain, atau setidaknya berceloteh. Mereka duduk diam, memeluk lutut, masing-masing menatap lurus ke arah sudut gelap ruangan, tempat tidak ada siapa-siapa. Boneka yang mereka bawa dari Jakarta masih digenggam erat-erat. Boneka kucing Lina tampak kotor seperti jatuh ke lumpur, dan boneka kelinci Dani memiliki bekas robekan di salah satu telinganya. "Lina, kamu gak mau main sama Kak Ica?" tanya salah satu sepupu mereka. Gadis kecil itu menoleh pelan, lalu menggeleng tanpa suara. Matanya kosong, seperti tak mengenali tempat itu. Saat makan malam disajikan, nasi hangat, opor ayam, sambal ati, dan kerupuk melimpah. Semua anggota keluarga mulai mengambil piring dan makan dengan lahap. Suasana penuh tawa dan cerita masa kecil Andi mulai dibicarakan. Namun dari pojokan, piring Andi, Ratna, Lina, dan Dani tetap kosong. Tak satu pun dari mereka menyentuh makanan. Ratna hanya sesekali menyentuh gelas air putihnya, tapi tidak pernah menyesap. Andi duduk tegak, sesekali mengangguk pada cerita saudara-saudaranya, namun tangan tetap di pangkuan. "Mas Andi, gak makan? Nih, sambal Bu Suminah, favorit kamu loh," ujar sepupunya. Andi hanya tersenyum tipis. "Nanti aja, Mas, masih kenyang." Ratna ikut menjawab pelan. "Perutku agak mual, mungkin masuk angin di jalan." Namun aroma tubuh mereka tidak menyatu dengan aroma ruangan. Ada bau tanah basah, dan samar-samar seperti bunga melati yang layu, tercium setiap kali mereka bergerak.
Di antara keramaian, suara kecil terdengar dari anak tetangga yang sedang bermain dengan sepupu-sepupu lain. "Om Andi bau tanah ya?" ucapnya polos sambil menutup hidung. Seisi ruangan langsung terdiam sesaat. Ibunya cepat-cepat mencubit pelan lengan anaknya dan berkata, "SSSHH, gak sopan, nak." Andi tidak bereaksi, hanya menoleh dan tersenyum tipis. Tapi senyum itu membuat beberapa orang merasa dingin merayap di tengkuk mereka. Dari luar rumah, seekor anjing tetangga menggonggong keras sejak petang. Suaranya menggema nyaring ke seluruh gang kecil di kampung itu. Semakin malam, gonggongannya tidak reda, bahkan semakin menggila, seolah menggonggong ke arah sesuatu yang terus mendekat. Beberapa warga keluar rumah karena khawatir. Salah satu tetangga bahkan mencoba mengusir anjing itu. Udah diam. Gak ada siapa-siapa di situ," bentak si pemilik. Tapi anjing itu terus menyalak. Matanya menatap lurus ke rumah keluarga Pak Harjo. Bulu-bulunya berdiri, ekornya kaku. Bahkan setelah dilempari sandal, ia tetap tak mau pergi. Menjelang tengah malam, satu persatu anggota keluarga pamit. Rumah mulai sepi, tapi suasana tidak tenang. Bahkan Bu Suminah, yang biasanya mudah tertidur, malam itu terjaga di kursi ruang tamu, memandangi kamar Andi yang tertutup rapat. Ia merasa, dari balik pintu itu, ada yang memandangi balik. Pak Harjo membaca surat Yasin pelan-pelan, namun suaranya beberapa kali gemetar. Di luar, angin bertiup lembut, membawa bau bunga melati dan tanah kuburan. Dan dari balik jendela kamar anaknya, Bu Suminah melihat sesuatu. Bayangan Lina dan Dani berdiri menatapnya, tanpa ekspresi. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela-jendela rumah tua keluarga Pak Harjo. Suasana tampak tenang dari luar, burung-burung mulai berkicau, dan aroma nasi yang dimasak dari dapur tetangga menguar pelan. Namun di dalam rumah, dada setiap orang terasa berat, seolah ada kabut yang belum mau pergi sejak malam sebelumnya. Pak Harjo duduk di teras sambil menyeruput kopi. Matanya lelah, pikirannya masih dipenuhi keanehan semalam. Lina dan Dani yang terlalu diam, senyum Andi yang beku, dan gonggongan anjing yang tak berhenti mengarah ke rumah mereka. Sementara itu, Bu Suminah masih tertidur di kursi ruang tamu, belum sepenuhnya pulih dari mimpi buruk yang membangunkannya menjelang subuh. Ia bermimpi berada di tengah pemakaman, dan melihat Ratna berdiri di ujung liang kubur, memeluk anak-anaknya, menatapnya dari jauh tanpa suara. Sekitar pukul 7 pagi, Mas Seno, adik ipar Andi, datang tergesa-gesa ke rumah. Wajahnya pucat pasi. Tangannya menggenggam ponsel yang gemetar. "Pak, Bu, ini lihat berita ini." Suaranya serak. Pak Harjo mengambil ponsel itu. Di layar terpampang headline berita lokal dari portal berita online. Kecelakaan maut di jalur Pantura, tewaskan satu keluarga. Mobil ringsek tertabrak truk, diduga remblong. Foto yang disertakan adalah gambar sebuah mobil MPV silver, hancur di bagian depan, ringsek hingga tak berbentuk. Dan di bawahnya, nama-nama korban tertulis jelas. Andi Hidayat, 32. Ratna Dwi Lestari, 30. Lina Hidayat, 8. Dani Hidayat, 5. Pak Harjo terpaku. Ponsel itu nyaris terlepas dari tangannya. Bu Suminah yang baru bangun dari kursi, mendekat dan melihat layar ponsel, dan langsung roboh di tempat. Suasana rumah berubah menjadi kepanikan. Saudara-saudara yang masih menginap di rumah berlarian. Beberapa menangis, beberapa lainnya tak percaya. Suara orang mengaji mulai terdengar dari dapur, dibacakan spontan oleh sepupu Andi yang mulai merasakan firasat buruk. Gak mungkin, mereka ada di sini. Mereka datang subuh kemarin. Mas Andi, Mbak Ratna, Lina, Dani, semua ada. Aku ngobrol sama mereka. Baru tadi malam kita makan bareng. Tapi berita itu tidak bisa dipungkiri. Semua nama cocok, plat nomor mobil cocok. Bahkan baju terakhir yang dikenakan Andi, jaket coklat dengan logo perusahaan, terlihat sobek di dalam foto mobil yang hancur. Tak butuh waktu lama, beberapa anggota keluarga langsung menuju kamar tempat Andi dan keluarganya diinapkan. Tangan gemetar membuka pintu. Kosong.
Tempat tidur rapi, tidak terpakai. Sprei masih kaku, tapi ada sesuatu yang lebih mengganggu. Udara di dalam kamar terasa dingin. Terlalu dingin untuk pagi hari di kampung. Dan permukaan lemari serta jendela berdebu, seperti tidak disentuh berhari-hari. Ini gak masuk akal. Semalam mereka tidur di sini. Aku lihat sendiri Dani bawa bonekanya. Tapi gak ada jejak tidur. Gak ada sisa pakaian. Gak ada suara. Di salah satu sudut kamar, Bibi Ratih menemukan boneka kelinci Dani. Tapi kini boneka itu lembab, dingin, dan tercium bau lumpur dan melati busuk. Salah satu anak keponakan Andi berlari ke meja makan sambil menangis. Tadi malam Om Andi duduk di sini. Aku lihat. Tapi kini, di meja makan, hanya tersisa 4 piring kosong. Piring-piring itu masih tertata rapi, namun tidak pernah dipakai. Makanan tak ada, tapi di atas permukaan meja, tersebar daun-daun kering, entah dari mana datangnya. Dan yang paling mengerikan, aroma kemenyan samar mulai terasa. Padahal tak ada yang menyalakan dupa atau membakar apapun. Warga kampung mulai berdatangan. Beberapa yang juga melihat berita ikut merapat. Mereka saling berbisik, menyebut nama Andi dan keluarga. Suara tahlil kecil mulai terdengar dari surau, dibaca pelan oleh para tetangga yang mulai sadar. Mereka telah menyambut tamu dari alam yang lain. Salah satu warga berkata pelan, mungkin mereka memang niat pulang, tapi Tuhan lebih dulu memanggil. Pagi itu, desa Kalirandu terasa murung. Setelah berita kecelakaan maut yang menewaskan keluarga Andi menyebar lewat ponsel, grup WhatsApp RT, dan radio lokal, suasana yang semula penuh sukacita berubah menjadi sunyi penuh pertanyaan. Namun rasa duka itu cepat berganti menjadi keheranan, bahkan ketakutan, ketika satu persatu warga mengaku. Mereka sempat bertemu keluarga Andi. Pak Karno, tetangga depan rumah keluarga Harjo, duduk terpaku di beranda. Aku sendiri yang lihat. Loh, subuh-subuh kemarin, mobilnya Andi masuk pelan. Aku sampai melambai, dan dia bales lambaianku. Katanya pada warga lain, kalau bukan dia, siapa coba? Busum, penjual sayur keliling yang lewat pagi itu, juga bersaksi. Ratna nyapa aku di depan rumah, bilang mau masak opor buat lebaran. Aku kira dia capek, makanya mukanya pucat. Tak lama kemudian, Mas Karyo, guru ngaji di surau, ikut bicara. Saya malah sempat megang bahunya Andi. Dia duduk di tangga surau habis subuhan. Kami ngobrol. Dia cerita soal kerjaan di Jakarta yang makin berat. Tapi ya Allah, matanya, Mas, Dad, gak ada hidupnya. Mereka semua sepakat. Andi, Ratna, dan anak-anaknya benar-benar ada. Mereka berjalan, tersenyum, menjawab sapaan, dan berinteraksi seperti biasa. Namun ketika warga mulai membicarakan detail demi detail, satu persatu keanehan mulai terkuak. Pak Karno mengingat lagi. Iya, waktu dia jalan dari mobil ke rumah, aku perhatiin kok gak ada suara langkahnya ya? Padahal halaman itu paving batu. Biasanya kedengeran. Busu menambahkan, waktu aku salaman sama Ratna, tangan dia dingin banget, kayak air sumur, dan lembab, kayak bukan tangan orang hidup. Seorang remaja, Dimas, yang sempat main ke rumah Andi malam itu, tiba-tiba terdiam lalu berkata pelan, aku lihat Dani di kamar. Dia lagi duduk depan kaca. Tapi, waktu aku berdiri di belakangnya, bayangan Dani gak ada di cermin. Cuma bayangan aku sendiri. Mereka saling pandang. Dada mulai sesak. Bu Suminah, yang sedari tadi duduk membisu, akhirnya angkat suara. Waktu Ratna berdiri di dapur, aku lihat dia gak ninggalin embun sama sekali di kaca lemari. Padahal udara pagi dingin banget. Nafas dia pun gak kelihatan. Kepanikan kecil mulai merambat. Warga mulai takut pada ingatan mereka sendiri. Tangan-tangan yang bersalaman. Senyum yang mereka balas. Obrolan ringan yang tak ada artinya. Kalau mereka udah meninggal sejak malam sebelumnya, siapa yang kita ajak ngobrol? Salah satu warga, Pak Toha,
Bahkan langsung memanggil seorang ustaz dari desa sebelah. Ini udah gak biasa, Pak. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini tamu dari alam lain. Saat sore menjelang, suasana makin dingin. Langit mendung, angin berembus aneh, dan rumah keluarga Harjo terasa berbeda. Beberapa warga yang lewat melihat jendela kamar Andi terbuka sendiri, meski tak ada siapa-siapa di dalam. Anjing tetangga yang sempat tenang, kini kembali menggonggong, menatap ke arah atap rumah dengan ekor di antara kaki. Di dalam kamar, Pak Harjo berdiri diam, menatap cermin di sudut ruangan. Cermin besar itu memperlihatkan dirinya. Dan hanya dirinya. Padahal di sebelahnya, Bu Suminah sedang berdiri memegang pundaknya. Hari itu langit berwarna kelabu. Awan menggantung berat di atas desa Kalirandu, seakan ikut berkabung atas kehilangan besar yang sedang terjadi. Jalanan desa yang biasanya ramai oleh suara anak-anak dan motor hilir mudik menjelang lebaran, kini sunyi. Hanya terdengar langkah kaki warga yang berjalan perlahan menuju pemakaman umum di bukit kecil belakang desa. Jenazah keluarga Andi, Ratna, Lina, dan Dani telah dipulangkan dari rumah sakit daerah, dibawa dengan ambulans yang langsung disambut isak tangis oleh warga dan keluarga besar. 4 peti jenazah diletakkan berjajar di pelataran rumah keluarga Harjo. Tidak dibuka, karena kondisi kecelakaan yang terlalu parah. Hanya nama yang tertera di atas tutup masing-masing. Pak Harjo duduk mematung di kursi bambu, menatap kosong ke arah keempat peti. Bu Suminah terus-menerus menangis pelan. Air matanya seperti tidak habis. Pulang juga kalian, Nak, tapi tidak seperti yang kami harapkan. Meski banyak warga yang hadir, ratusan bahkan, suasana prosesi pemakaman terasa sangat hening. Tak ada obrolan ringan. Tak ada candaan pelipur duka. Bahkan anak-anak pun tak bersuara. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Setiap langkah kaki menuju liang lahat seperti diiringi rasa berat tak kasat mata. Beberapa orang terlihat menoleh ke kanan dan kiri, seolah merasa sedang diperhatikan, padahal tak ada siapa-siapa. Saat peti-peti diturunkan ke liang masing-masing, seekor burung gagak terbang rendah di atas kuburan, mengeluarkan suara parau yang membuat bulu kuduk meremang. Ketika doa pemakaman dibacakan, Pak Karyo, sang ustaz, menghentikan bacaannya sesaat. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah kebun bambu yang berbatasan dengan pemakaman. "Pak, itu siapa yang berdiri di sana?" bisiknya pada Pak RW yang berdiri di sampingnya. Pak RW menoleh, terdiam. Di bawah rindang bambu itu, terlihat 4 sosok berdiri berjajar. 1 pria, 1 wanita, dan 2 anak kecil. Semua mengenakan pakaian yang sama persis dengan yang dikenakan keluarga Andi saat mereka datang 2 malam sebelumnya. Sosok pria, Andi, menatap lurus ke arah liang lahat, matanya kosong. Ratna memeluk Lina dan Dani di sampingnya. Mereka tidak bergerak, tidak bicara. Hanya menyaksikan tubuh mereka sendiri dikuburkan. Ketika Pak Karyo mulai kembali membaca doa, sosok-sosok itu perlahan kabur seperti tertiup angin, dan menghilang. Tak seorang pun berani mengomentari. Tapi hampir semua yang hadir melihat hal yang sama. Malam harinya, warga desa menggelar tahlilan di rumah keluarga Harjo. Tikar digelar, lampu-lampu gantung dinyalakan, dan puluhan orang berkumpul dalam kesunyian yang dalam. Pembacaan doa dimulai. Surat Yasin dibaca bersama. Ayat-ayat suci menggema pelan dalam ruang yang tiba-tiba terasa lebih sempit dari biasanya. Saat doa memasuki ayat-ayat terakhir, lampu mendadak padam. Gelap, hening. Angin dari jendela terbuka menampar nyala lilin hingga padam pula. Beberapa orang terkesiap, tapi Pak Karyo tetap melanjutkan doa dalam gelap. Ya Allah, tempatkan mereka di sisi MU yang terbaik. Saat lampu menyala kembali, beberapa warga saling menatap. Pak Harjo melihat kursi kosong di sudut ruangan. Terasa seperti baru saja ada yang duduk di sana. Malam semakin larut. Usai tahlilan, semua mulai pulang. Namun sebelum tidur, Bu Suminah memandangi jendela kamar Andi. Dan ia bersumpah, melihat Lina berdiri di balik tirai, tersenyum kecil sambil melambaikan tangan.
Malam itu, langit di atas desa Kalirandu tampak lebih cerah dari biasanya. Bintang-bintang bermunculan malu-malu di antara sisa awan mendung yang perlahan terurai. Rumah keluarga Harjo terasa lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Tapi bukan sunyi yang mencekam, melainkan sunyi yang damai. Seolah alam sedang bernafas lega. Tahlilan telah selesai. Para tetangga sudah pulang. Di dalam rumah, hanya tersisa keluarga inti yang masih terjaga. Beberapa masih termenung dalam diam, memikirkan apa yang mereka alami 2 malam terakhir. Kejutan, kebingungan, ketakutan, dan akhirnya, keikhlasan. Di kamar depan, Mas Seno, sepupu Andi yang sempat menginap, akhirnya tertidur. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Tapi dalam lelapnya, ia mengalami sesuatu yang tidak seperti mimpi biasa. Dalam mimpi, Mas Seno berdiri di tengah sawah desa, di bawah langit subuh yang memerah. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan kemenyan yang samar. Di kejauhan, terlihat sosok Andi berjalan mendekat dengan langkah tenang. Andi mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali mereka bertemu. Jaket coklat dan celana panjang, tanpa noda, tanpa luka. Wajahnya bersih, damai. Ia tersenyum. "Seno," katanya, suaranya lembut. "Maaf kalau semua ini bikin heboh. Kami cuma pengen pulang." Seno hanya diam, hatinya tergetar. Andi mendekat dan menepuk pundaknya. "Kami cuma ingin lebaran sebentar aja. Ketemu bapak, ibu, saudara-saudara. Kangen. Tapi sekarang, kami sudah tenang." Di belakang Andi, perlahan terlihat Ratna memegang tangan Lina dan Dani. Mereka semua tersenyum. Lambaian lembut mereka terasa seperti hembusan angin subuh. "Terima kasih karena sudah mendoakan kami." Dan seperti kabut yang menguap saat matahari terbit, mereka menghilang. Mas Seno terbangun dengan peluh dingin, tapi wajahnya tenang. Ia menceritakan mimpinya kepada Pak Harjo dan Bu Suminah saat sarapan. Bu Suminah hanya menunduk, menahan air mata. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena lega. "Mereka memang kangen pulang," katanya pelan. "Tapi sekarang mereka sudah kembali ke tempat yang seharusnya." Pagi itu, sesuatu terasa berbeda di dalam rumah. Bau kemenyan yang selama 2 hari terakhir samar-samar tercium, telah menghilang. Boneka Lina dan Dani yang sempat lembab, kini kering dan wangi. Cermin yang sebelumnya tak memantulkan bayangan, kini kembali normal. Tak ada suara langkah aneh, tak ada tirai yang bergerak sendiri, tak ada mimpi buruk lagi. Semua berakhir. Kadang, cinta yang terlalu besar membuat seseorang tak rela pergi begitu saja. Tapi ketika cinta itu dibalas dengan doa dan keikhlasan, barulah ia bisa benar-benar pulang. Karena sejatinya, yang datang bukanlah untuk menakuti, tapi untuk berpamitan. Untuk menuntaskan kerinduan yang bahkan kematian tak sanggup hentikan. Dan kini, mereka telah kembali. Bukan hanya ke rumah, tapi ke keabadian yang tenang. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.